Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari Gedung Gereja GKJW Jemaat Kertosono, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan salam. Oleh karena PPKM darurat, hari ini Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021, kita melaksanakan ibadah hanya secara online. Kecuali bagi Bapak Ibu yang perangkatnya belum memadai, dapat beribadah menggunakan tata cara di buku panduan khusus yang telah disediakan. Dengan tetap setia kepada Tuhan, mari membangun ibadah dari rumah kita masing-masing. Kami dari gedung gereja ini akan memandunya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan 7. Hai makhluk alam semesta. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat kekasih Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan menyatakan yang demikian. Sumber pertolongan kita hanya dari Tuhan Allah Bapa, yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Hanya kepadanya lah kita harus sujud menyembah dan beribadah. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama kita. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini masih diterangi dengan tema bulan keluarga, yaitu Yesus Kristus Sang Pemimpin Keluarga yang selalu menyertai dan memberkati. Mari kita sambut tema tersebut dengan menyanyi Kidung Jemaat 45, bait 1 dan 2, muliakan Allah yang esa. Tinggi
marilah kita bersama-sama menyerahkan diri kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Demikian kesaksian Rasul Paulus dalam suratnya Efesus 1 ayat 4. Hidup kudus bukan semata-mata pilihan manusia, tetapi lebih dari suatu tugas dan panggilan Tuhan. Yang terjadi sampai hari ini justru beragam bentuk pencemaran hidup semakin tak terbendung, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Oleh karenanya, mari kita akui dan memohon belas kasih serta pengampunan kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, betapa bangganya kami karena Engkau sejak awal sebelum kami lahir, Engkau sudah menetapkan kami ini sebagai umat kepunyaan-Mu sendiri. Namun seiring dengan waktu, kami belum mampu setia kepadamu. Banyak hal yang keji yang kami perbuat. Kami telah mencemari panggilan kudus dengan tingkah laku kami. Tolong Tuhan, tetap kasihani kami dan ampunilah kami yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah sebagaimana kesaksian Efesus 1 ayat 7-8. Yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah menerima pengampunan berdasarkan kasih karunia Allah sendiri. Amin. Kita sambut berita sukacita tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2, Meski Tak Layak Diriku. Meski
Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kasih Allah tidak hanya sebatas memberi pengampunan, tetapi sekaligus membimbing secara terus-menerus. Ia tahu kelemahan kita, maka Ia juga berkenan memberi penyertaan melalui roh dan firman-Nya. Bagian firman Tuhan yang membimbing dalam ibadah kita hari ini, kita ambil dalam kesaksian Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29 yang akan dibacakan oleh salah satu petugas. Disilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Sebagaimana keyakinan kami pada firman Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Betapa kami selalu memerlukannya setiap saat, terutama saat ibadah hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan mengimani. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29 saya baca yang demikian. Oleh LAI ditulis perikopnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau
supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mengimani dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kekasih Tuhan, subtema dalam pelayanan firman pada pagi ini saya beri judul saling mengingatkan dalam keluarga. Mendapatkan teguran karena melakukan suatu kesalahan itu memang bisa menjadikan setiap orang merasa dipermalukan dan menyakitkan. Sekalipun demikian, teguran diperlukan agar setiap orang mengerti dan menyadari tentang kesalahan yang dilakukannya. Kemudian berani mengaku salah dan berusaha agar tidak mengulanginya. Dengan menerima teguran, setiap orang sebenarnya mendapat pertolongan orang lain agar dapat melakukan apa yang baik dalam hidupnya. Namun dalam kenyataannya tidak banyak orang yang mau ditegur. Bahkan merasa sakit hati, marah, dan menaruh dendam terhadap orang yang menegurnya. Inilah yang terjadi pada diri Herodes dan Herodias istrinya, seperti bacaan kita tadi. Ketika Herodes mendengarkan percakapan dari orang-orang yang ada di sekitarnya tentang apa yang diajarkan Yesus, Herodes teringat pada Yohanes Pembaptis. Herodes senang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yohanes. Bahkan ia merasa segan terhadap Yohanes yang dianggap sebagai orang benar dan suci. Namun Herodes juga merasa sakit hati terhadap Yohanes yang berani menegurnya. Hal ini terjadi karena Herodes telah melakukan suatu kesalahan. Herodes telah merebut Herodias, istri dari Filipus saudaranya, untuk menjadi istrinya. Dengan keras Yohanes menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Demikian bagian Markus 6 ayat 18. Di dalam Perjanjian Lama, kita juga pernah mendengarkan sebuah cerita, yaitu tentang Nabi Amos. Nabi Amos melakukan hal yang sama seperti Yohanes. Amos yang seorang peternak domba dari Tekoa mengingatkan Raja Yerobeam, Raja Israel pada saat itu, bahwa Tuhan akan menghancurkan Israel. Keluarga Yerobeam akan dimusnahkan karena kejahatan yang dilakukan bangsa Israel. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, teguran tersebut
tentu saja sangat menyakitkan. Namun, teguran tersebut harus disampaikan kepada orang yang telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Tuhan berkenan memakai siapa saja untuk memberikan teguran bagi setiap orang yang telah melakukan kesalahan. Kalau kita pikir, Bapak Ibu, siapa Amos itu? Dia peternak domba dari Tekoa. Lalu harus menegur seorang raja. Ini memang suatu tugas panggilan dari Tuhan bagi Amos sangat berat. Tetapi ini harus dilakukan agar orang yang ditegur mengetahui apa yang diperbuatnya, bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dan supaya tidak terus melakukan kesalahan itu lagi. Dari siapapun teguran, tidak peduli dari orang yang mempunyai posisi derajat sosial yang rendah sekalipun, ini harus didengarkan. Setiap orang harus mau meninggalkan kesalahan yang telah dilakukannya. Bapak Ibu, seperti pernah saya sendiri ini ditegur, diingatkan oleh seorang anak yang berumur 3 tahun. Ketika itu saya di gereja dan duduk menaikkan posisi kaki saya yang sebelah di atas kaki yang sebelah yang lainnya. Lalu anak ini umur 3 tahun ini menegur saya dengan menunjuk. Loh, Pak, kakinya. Saya baru sadar kalau istilahnya saya sudah jigrang ketika duduk di bangku di gereja. Dalam hal ini, ketika kita ditegur seorang anak kecil pun, ketika kita memang salah, maka kita harus memperhatikan teguran itu. Sayangnya tidak semua orang mau ditegur. Meskipun jelas-jelas orang tersebut telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, orang yang menegur tersebut justru mendapatkan perlawanan. Ini yang dialami oleh Nabi Amos dalam kisah di Perjanjian Lama. Amos mendapatkan perlawanan dari Amazia sehingga ia diusir dari Israel. Demikian juga pada bacaan kita Yohanes Pembaptis, dia dipenjarakan oleh Herodes dan dibelenggu. Bahkan kemudian dibunuh dengan cara keji. Kepalanya dipenggal atas permintaan istri Herodes, yakni Herodias melalui anaknya. Herodias melakukan hal ini karena ia tidak suka mendapatkan teguran dari Yohanes. Bahkan memiliki rasa dendam terhadap Yohanes. Dari sini kita bisa menilai tentang keberadaan keluarga Herodes. Herodes dan Herodias adalah suami istri yang sama-sama tidak suka menerima teguran. Meskipun sudah sepantasnya mereka mendapatkan teguran karena kesalahan yang mereka lakukan. Suami istri ini tidak mau menyadari kesalahan yang telah mereka berbuat. Bahkan diam-diam Herodias sepakat untuk membunuh Yohanes.
Lebih parah lagi, upaya mereka yang jahat ini dilakukan dengan melibatkan anaknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan. Si anak diajarkan oleh ibunya agar meminta imbalan dari ayahnya setelah menari di pesta ulang tahun Herodes. Imbalan itu adalah meminta kepala Yohanes Pembaptis. Lalu Herodes ayahnya yang sudah terlanjur menjanjikan kepada anaknya, minta apa saja kepadaku, maka aku mengabulkannya. Dia serta-merta memenuhi permintaan si anak dengan alasan telah berjanji memberikan apa saja yang diminta anaknya itu. Bukankah ini berarti orang tua telah mengajarkan kepada anak untuk tega melakukan suatu kekejian? Sikap dan perbuatan yang tidak mau memperhatikan teguran, lalu merasa sakit hati, bahkan memiliki rasa dendam terhadap orang yang memberikan teguran, bukanlah sikap dan perbuatan yang mencerminkan kehendak Tuhan Allah. Tuhan Allah selalu menegur umatnya agar tidak melakukan kesalahan. Jika sudah melakukan kesalahan, harus bersedia mengakui kesalahannya. Teguran Tuhan Allah bisa saja terjadi melalui apa yang kita dengar, seperti yang dialami oleh Herodes ketika mendengar kesaksian orang lain tentang Yesus. Selain itu juga bisa disampaikan melalui orang-orang yang dikehendaki. Tidak peduli anak-anak, tidak peduli orang yang kedudukan strata sosialnya mungkin kita anggap lebih rendah dari kita. Hal tersebut dilakukan karena kasih Allah kepada manusia. Tuhan Allah berkenan melakukan hal yang demikian agar umatnya hidup kudus. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Hidup kudus yang dikehendaki Tuhan Allah bisa diajarkan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga mudah sekali melakukan suatu kesalahan. Baik kepala keluarga terhadap anggota keluarganya, maupun anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anak-anaknya. Namun jika ada yang melakukan kesalahan di antara anggota keluarga, seharusnya ada yang menegur atau mengingatkan. Seperti contoh tadi Nabi Amos, walaupun seorang peternak domba, dia juga harus berani menegur sang raja. Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Anak kecil 3 tahun pun boleh menegur orang yang lebih tua kalau memang itu orang tua ini bersalah. Tuhan Allah berkenan memakai siapa saja untuk memberikan teguran kepada orang-orang yang dikasihinya. Ia bisa memakai kita untuk menegur orang lain. Sebaliknya Tuhan juga berkenan memakai orang lain untuk menegur kita. Sekalipun demikian, teguran harus dilakukan berdasarkan kasih, bukan berdasarkan kebencian. Dengan saling menegur atau mengingatkan, setiap anggota keluarga bisa mengetahui dan menyadari kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya,
Bersama-sama setiap anggota keluarga mengetahui dan menyadari kesalahan yang dilakukannya. Bersama-sama mengupayakan untuk memperbaiki diri dengan saling membimbing dan menguatkan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah jika ada orang yang menegur atau mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Amin. Kita akan teguhkan renungan kita pada saat ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 448, bait 1 dan bait yang ketiga. Alangkah indahnya. Jemaat yang terkasih, kami undang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demikian firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 1-2. Biarlah firman tersebut menjadi landasan kita
di dalam memberikan persembahan pada saat ini. Kita himpun persembahan beriring Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 4. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat, kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Tuhan telah mengajar kami agar setiap kami mendapatkan teguran, maka kami siap untuk memperbaiki kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami mengajukan permohonan doa kepadamu untuk saudara-saudara kami sepersekutuan yang pada saat ini beribadah dari rumah masing-masing, terutama yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberikan berkat kesembuhan, jamahlah mereka dengan kuasa kasih-Mu. Kami percaya Tuhan dokter yang ajaib yang akan memulihkan mereka semua. Untuk Adi Yuswo yang karena fisiknya mengalami kelemahan-kelemahan, kami percaya Tuhan menguatkan, memberikan semangat kepada mereka semua untuk terus berbakti, beribadah kepada Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang sedang bersekolah, mencari sekolah, Tuhan di masa pandemi ini, pembelajaran mereka
memang harus mengalami sesuatu yang baru. Banyak belajar secara daring. Ya Tuhan, lindungi mereka semua agar gawe yang mereka pergunakan untuk belajar ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak Tuhan dengan baik, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal negatif. Karena kami menyadari Tuhan, dunia maya merupakan dunia yang susah untuk kami atur. Kami sering menemukan hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu, kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan menguasai kami, menguasai anak-anak dengan penuh semangat untuk belajar, untuk mempersiapkan masa depan mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintahan bangsa kami yang mengupayakan untuk melandaikan COVID-19 yang sudah menyebar ini. Dengan adanya PPKM darurat, Tuhan tolonglah kami semua untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk bersama-sama setia di rumah, belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Supaya kami selalu menghindari kerumunan-kerumunan. Kami terus menjalani prokes dengan setia. Karena hanya dengan itu kami bisa menanggulangi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kami terus bersemangat ya Tuhan. Kami optimis bahwa Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan kami. Sehingga pandemi ini akan segera berlalu. Kami akan menerima tubuh yang sehat untuk dapat mengatasi permasalahan pandemi ini. Karena Tuhan pencipta kami berharap hanya kepada pertolongan Tuhan saja. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini, melanjutkan ibadah di dalam kegiatan kami masing-masing. Tuhan, kami mohon tetap menuntun kami, menyertai kami supaya kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa sembahyang kami, permohonan kami. Semuanya hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 338, bait 1, 2, dan 4. Marilah, marilah, hai saudara. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara,
Kita akan undur mengakhiri persekutuan ibadah kita dengan penuh sukacita. Demi kebenaran dan kebaikan semua, marilah kita saling menguatkan dan mengingatkan. Tegurlah yang bersalah dengan penuh kasih demi saling membangun. Tuhan akan berkenan menyempurnakan di setiap kekurangan kita. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Allah Bapa, pengampunan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penyertaan Roh Kudus, senantiasa dicurahkan atas kita saat ini dan selamanya. Amin. Kidung Jemaat 474. Kepada